Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar fisika. Tetap dengan saya adalah Andik Dini Patriani. Materi kita hari ini adalah pengukuran. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh apa itu pengukuran, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengukuran? Oke, gini ya. Oke, pengukuran adalah mengukur atau membandingkan suatu besaran dengan besaran standar setiap materi zat dan fenomena yang terjadi di dalam alat ukur itu. Terus, ada pun macam-macam alat ukur itu, ada alat ukur listrik, alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur temperatur. Di mana kita ketahui alat ukur listrik itu fungsinya untuk mengukur besaran-besaran listrik. Contohnya voltmeter, multitester, ampermeter, ohmmeter, kW-meter, dan alat ukur panjang fungsinya sebagai alat untuk mengukur panjang. Misalnya, penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup. Terus alat ukur massa untuk mengukur berat benda. Seperti yang sering anak-anakku temui di pasar itu neraca atau timbangan. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu yaitu berfungsi untuk mengukur satuan waktu. Alatnya seperti jam tangan, stopwatch, jam pasir, dan lain sebagainya. Alat ukur temperatur yaitu fungsinya untuk mengukur suhu dan biasanya digunakan untuk mengukur suhu pada suatu ruang. Alat yang digunakan adalah termometer. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang alat ukur panjang mungkin anak-anakku sudah pernah lihat atau sering lihat di mana alat ukur panjang di sini adalah penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, dan meteran. Di mana penggaris, meteran sering kita temui di keseharian kita. Cuma di sini mungkin jangka sorong sama mikrometer skrup mungkin ada anak-anakku yang belum pernah melihat atau cuma sekedar mendengarkan saja. Ini jangka sorong sama mikrometer skrup fungsinya sama dengan penggaris dan meteran untuk mengukur panjang. Tapi jangka sorong sama mikrometer skrup itu ketelitiannya lebih teliti dari penggaris, di mana penggaris itu satuan terkecilnya yaitu 1 milimeter. Sedangkan jangka sorong 0,01. Jadi jangka sorong itu bisa mengukur ketebalan sehelai kertas. Jadi kalau misalnya anak-anakku disuruh mengukur misalnya selembar kertas atau sehelai rambut, bisa menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup. Oke, lanjut ya. Ini adalah alat ukur massa, di mana alat ukur massa itu timbangan duduk, timbangan gantung, timbangan kodok, timbangan digital, timbangan badan, dan timbangan hidup. Timbangan ini hampir setiap hari kita temui apabila kita ke pasar. Misalnya kita membeli beras, biasanya penjual itu menggunakan timbangan duduk di mana satuannya itu lebih besar. Misalnya 1 karung beras. Kalau timbangan badan ya untuk mengukur berat badan kita. Timbangan digital ini biasanya digunakan para penjual emas karena satuannya lebih kecil. Lanjut, alat ukur listrik, di mana alat ukur listrik itu yang seperti kita ketahui ini adalah voltmeter, multitester, di mana multitester ini bisa berfungsi sebagai
amperemeter, bisa voltmeter, dan di mana pada saat diarahkan ke voltmeter, maka alat ini, multitester ini berfungsi atau berguna untuk mengukur tegangan. Kalau diarahkan ke arus, maka fungsinya untuk mengukur arus listrik. Artinya alat ini bisa berfungsi sebagai alat ukur arus, bisa mengukur alat ukur tegangan, dan bisa juga mengukur hambatan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk pengukuran, di mana alat-alat ukurnya mungkin sudah pernah kalian temui. Jadi minggu depan kita akan mempraktekkan cara penggunaan alat ukur tersebut. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anakku semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.